Apa sanksinya jika kepala desa tidak menyampaikan laporan pemerintahan desa? Pasal 27 UU Desa mewajibkan kepala desa untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau wali kota dan badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan. Dalam pasal 28, kepala desa yang tidak melaksanakan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis. Jika tetap tidak diperbaiki, sanksi bisa meningkat menjadi pemberhentian sementara, bahkan bisa diberhentikan secara permanen dari jabatannya. Nah, pernahkah kamu membaca laporan kepala desa di desamu? Bolehkah masyarakat menanyakan alokasi dan rincian dana desa? Undang-undang desa memberi hak bagi warga desa untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran desa, mulai dari rencana anggaran, peraturan desa, hingga laporan pelaksanaan pembangunan. Hal ini tertuang dalam pasal 68 UU Desa. Setiap warga desa juga berhak mengakses dokumen seperti rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, rencana pembangunan jangka menengah desa, dan rencana kerja pemerintah desa. Warga juga memiliki hak untuk hadir dan berpartisipasi dalam musyawarah desa yang membahas penggunaan anggaran. Namun, pernahkah kamu menggunakan hak ini? Dan tahukah kamu, apa saja isi laporan kepala desa kepada BPD di desamu? Apa saja ciri-ciri desa yang rawan penyimpangan dana desa? Pertama, musyawarah desa hanya formalitas dan hasilnya tidak disosialisasikan ke masyarakat. Kedua, penyertaan modal ke BUMDes besar, tapi tidak berjalan dengan baik dan tidak berkontribusi pada desa. Ketiga, proyek desa sering tidak dipasang papan informasi dan hasilnya pun tidak beres. Keempat, BPD yang pasif. Kelima, realisasi program kerja terlambat padahal anggaran sudah cair. Keenam, praktik monopoli dalam pengadaan. Ketujuh, perangkat desa mudah disetir kades. Kedelapan, melaporkan kegiatan swadaya masyarakat seolah-olah bersumber dari dana desa. Kesembilan, perangkat desa yang kurang peduli, bahkan kantor desa tutup pada hari kerja. Kesepuluh, intimidasi pada masyarakat yang kritis. Mana di antara itu yang ada di desamu, ataukah ada ciri yang lain? Tulis di komentar. Ditangkap gara-gara dana desa. Ya, tanggung jawab ada di desa. Di seluruh negara kita Indonesia ini ada 74.000 desa. Uang itu ditransfer langsung dari pusat menuju ke desa. Ya tanggung jawab ada di desa. Dan juga masyarakat harus tanggung jawab ikut mengawasi, ikut mengontrol. Uang itu jadi barang apa? Apakah jadi irigasi, apakah jadi jalan, apakah jadi barang-barang yang lain harus ikut mengawasi. Nggak mungkin pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah mengikuti segitu banyaknya desa. Kontrol yang paling baik, pengawasan yang paling baik itu adalah dari masyarakat. Ya, kita tahu ada kurang lebih 900 kepala desa yang ditangkap gara-gara dana desa. Tapi dari 74.000, ya, bahwa ada yang belok, ya, kita tidak tutup mata. Tetapi dari hasil survei yang kita lakukan, banyak juga yang sudah tepat sasaran. Memang perlu diperbaiki prosedurnya agar lebih simpel. Perbaiki pengawasannya, sekarang kan ada Satgas pengawasan, tapi yang paling penting pengawasan itu oleh masyarakat, paling penting. It's caught in the crossfire.